Ada dinamika menerima dan memberi yang merupakan gerak alami dan manusiawi yang membuat kita tetap sehat, kuat, dan penuh berkat. Tak ada seorang pun yang selalu memberi dan tak pernah menerima. Misalnya kenyataan bahwa kita hidup saja sudah merupakan pemberian. Kita tidak pernah membuat dan membeli oksigen, tetapi Allah menyediakannya setiap saat. Demikianlah juga tak ada seorang manusia pun yang selalu menerima tanpa memberi, jikalau ingin hidup baik dan sehat. Hanya Allah lah yang memberi dan memberi tanpa perlu menerima sesuatu, karena Ia sempurna adanya. Sebelum naik ke surga, Yesus meminta para murid untuk memberi pelayanan kepada sesama dalam pewartaan Injil. Kabar baik, kasih Allah pada manusia yang menyelamatkan dalam diri Yesus, karena mereka pun telah menerima keselamatan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang aktif memberi pelayanan di mana-mana, tetapi tak dikenal di paroki dan lingkungannya. Sampai suatu saat pastor paroki berkata, itu yang aktif di keuskupan itu siapa? Oh, dari mana? Oh, dari situ. Oh, dari parokinya. Tapi pastornya sendiri tidak kenal. Ada orang yang produktif memberi pengajaran di tempat-tempat jauh sampai ke pelosok daerah, tetapi asing dalam keluarga dan komunitasnya sendiri. Ada orang yang memberi donasi ke tempat-tempat yang jauh, kemana-mana, hingga mungkin ke ujung dunia, tetapi lupa memperhatikan sahabat dan kerabat, umat dan rakyat sekitarnya yang juga perlu bantuan. Pertolongan, pelayanan, dan pewartaan diharapkan juga mencapai jauh, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi kiranya perlu juga dimulai dari keluarga dan gereja, serta dari komunitas dan lingkungan terdekat, hingga menjangkau lokasi dan pribadi yang lebih jauh. Bagaikan gelombang riak air yang mulai dari pusat melebar ke tempat-tempat yang lebih luas. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan meminta sesuatu dari kita, bukan untuk dirinya, Allah tidak membutuhkan sesuatu dari kita, tetapi untuk keselamatan kita manusia. Kalau Tuhan mengutus kita, Ia akan selalu melengkapi kita dengan kebutuhan yang diperlukan bagi tugas perutusan itu. Yesus secara langsung mendidik para rasul yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di tengah umat dan masyarakat. Mereka hanyalah umat biasa, bahkan rakyat sederhana yang cenderung tidak diperhitungkan. Tak ada hal yang menonjol hingga orang punya alasan untuk yakin pada pewartaannya. Yesus menemani mereka selama 3 tahun sebagai pembelajaran langsung. Setelah wafatnya, Yesus yang bangkit menemani para murid selama 40 hari untuk memberi pembekalan dengan masih menggunakan badan manusiawi yang tampak. Pada saat akan naik ke surga, Yesus menganugerahi para murid yang diutus dengan kuasa ilahi, hingga orang biasa ini menjadi orang-orang yang luar biasa, di mana mereka akan mengusir setan demi nama Yesus, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga adalah kepenuhan Yesus yang mulia masuk ke dalam dimensi ilahi, agar mengatasi dimensi ruang dan waktu tempat hidup manusia ini. Ia melepaskan tubuh manusiawinya dan menjelma dalam tubuh mistiknya, yaitu gereja,
hingga dengan naiknya Yesus ke surga, ia hadir di mana-mana menyertai para murid sampai akhir zaman. Dan mereka akan dibimbing oleh Roh Kudus yang akan diutus dan dicurahkan pada hari Pentakosta dengan kuasa yang tak pernah mereka bayangkan dan dengan mujizat yang tak pernah bisa dilakukan oleh orang biasa. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima anugerah hidup dari Allah dan menerima rahmat iman dalam Yesus. Kini saatnya Tuhan meminta dan mengutus kita untuk memberikan diri bagi keselamatan manusia, meneruskan karya Yesus di dunia dalam tubuhnya, yaitu dalam tubuh mistiknya, yaitu gereja. Dulu ia melakukan karya dengan badannya manusiawi, kini ia melanjutkannya dengan tubuh mistiknya, yaitu gereja, melalui berbagai cara yang sesuai dengan kehidupan kita. Pewartaan Injil bisa dilakukan melalui banyak jalan. Bisa pengajaran, pendalaman kitab suci, pelayanan karitatif, pemberian sumbangan, hati, budi, energi, dan materi. Jika Tuhan meminta kita untuk terlibat dalam pelayanan, jangan khawatir. Walaupun kita mungkin sekarang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, Ia akan melengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan sesuai dengan tugas yang perutusan yang dipercayakan kepada kita. Lihat saja sekarang, banyak pengajar dan pewarta di dalam gereja yang tidak pernah mempunyai latar belakang studi formal filsafat teologi seperti para imam, tetapi memiliki kemampuan mengajar yang baik dan benar, yang pantas diakui dan dipuji, karena keterbukaan kepada Roh Kudus dan ketekunan melaksanakan tugas perutusan Yesus, hingga mereka terus-menerus belajar, terbuka, dan mencari kebenaran. Kalau Tuhan mengutus kita, Ia meminta kita memberi pelayanan mulai dari sahabat dan kerabat yang ada, yang terdekat ada di sekitar kita, melalui kesaksian hidup yang pantas sebagai wujud pewartaan Injil. Jangan sampai kita mewartakan kebenaran, memberi kesaksian di tempat yang jauh, tetapi di tempat yang terdekat, keluarga dan komunitas sendiri, kita tidak dapat memberi contoh dan memberi kesaksian yang baik. Jangan sampai kita berambisi melayani kemana-mana, bahkan sampai ke ujung bumi, tapi sahabat dan kerabat, serta umat dan masyarakat di sekitar kita tak menikmati pelayanan kita. Gereja berkembang karena pertumbuhan dalam komunitas basis. Orang-orang berkumpul kelompok-kelompok dan menjadi gereja perdana komunitas yang lebih besar, hingga menyebar ke seluruh dunia. Dari 12 rasul, kini orang yang percaya lebih dari 2,4 miliar. Saat membuka pikiran para murid tentang kitab suci sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata dalam Injil Lukas, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Lukas 24:47. Bukan mulai dari luar negeri, bukan mulai dari Roma atau Athena, tetapi dari Yerusalem, tempat di mana juru selamat lahir, Bethlehem, wafat, Golgota, serta bangkit dan naik ke surga. Pewartaan Injil terjadi mulai dari rumah sendiri, menyebar ke seluruh dunia. Mari saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi sesuai dengan perutusan yang Tuhan percayakan pada kita, sesuai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi saksi dan pewarta Injil mulai dari rumah sendiri, keluarga, kerabat dan sahabat, gereja sendiri, umat dan masyarakat sekitar, sampai menyebar ke seluruh
penjuru dunia.